Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka menceritakan kisah dan sejarah kehidupan tentang yang ada dalam alam semesta ini. Sejak daripada kisah Nabi Adam sampai Nabi Isa, dari Rasulullah Muhammad hingga hari ini. Jadi cerita kita itu tidak lepas dari yang seperti itu. Kenapa sedemikian? Sejarah itu sesuatu yang akan berulang-ulang. Oleh karena itu kita membutuhkan pedoman di dalam menghadapi sejarah kehidupan itu. Karena dahulunya kejadian-kejadian yang seperti ini dulu pernah terjadi di zaman-zaman sebelum zaman kita. Baik saudaraku, di sini saya hendak mengangkat sebuah firman Allah yang saya petik dari surah Al-Baqarah ayat 142. Di situ tertulis sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu sufaha'u minan nasi mawalahum an qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Qulillahi masyriqu wal maghrib yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Sadaqallahul azim. Jadi pada surah Al-Baqarah ayat 142 ini Allah menjelaskan di mana berkata orang bodoh, sayaqulu sufaha'u minan nas, berkata orang bodoh di antara manusia. Nah itu. Mawalahum aqiblatihimul lati kanu 'alaiha. Bagaimana mungkin orang-orang sekarang ini berpaling dari kiblat mereka yang terdahulu? Nah itu. Jadi orang bodoh ini mengeluarkan sebuah kritik setelah beliau melihat betapa orang-orang sekarang ini berubah kiblatnya, berubah hadapannya, berubah tujuannya daripada orang dahulu. Ternyata orang dahulu dia punya kiblat, punya hadapan dan punya tujuan. Kenapa tidak sama kiblat orang sekarang ini dengan orang dahulu? Ini kritik atau pertanyaan daripada orang bodoh tersebut. Nah jadi siapakah orang bodoh yang dimaksud? Nah, kalau dia memang bodoh, kenapa dia tahu tentang kiblat? Nah, itu. Tentu kiblat yang dimaksud bukan kiblat yang kita pahami hari ini, yaitu Ka'bah. Karena pernyataan saya qulu sufaha'u minan nas ini keluar daripada lisan beliau waktu itu di saat Ka'bah itu sendiri belum menjadi hadapan. Di saat waktu itu Ka'bah belum bisa dijadikan tempat sujud. Karena di dalam Ka'bah itu terdapat 4 patung berhala besar. Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekelilingnya terdapat 360 patung. Dan di waktu itu juga lokasi itu dijadikan oleh orang kafir Quraisy tempat bergurau, bercengkrama, berdiskusi, bahkan juga minum-minum di situ. Kadang-kadang main perempuan di situ, macam-macam. Dan pada waktu itu juga lokasi itu belum dijadikan resmi tempat sujud atau tempat sholatnya orang-orang Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena seketika Futul Mekah, seketika Mekah itu dibuka oleh Rasulullah dan sahabat, maka semua patung-patung itu dihancurkan, dirobohkan, dimusnahkan.
Maka lingkarannya dipel, dibersihkan, dirapikan. Baru sejak itu, lokasi itu dijadikan tempat sholat, dijadikan tempat sujud. Dalam bahasa Arabnya, masjid. Jadi processing itu dijadikan tempat sujud, dijadikan hadapan ataupun kiblat jauh sebelum kata sayakul sufaha'u minan nas ini dinyatakan. Nah, oke, kita masuk kepada pembahasan kita. Lalu siapakah orang bodoh yang berkata, yang mengkritik pada saat itu? Kiblatnya orang-orang pada saat itu berubah dari kiblat orang terdahulu. Nah, di sini kita dapat informasi. Ternyata orang bodoh itu, kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 13, kita dengarkan bahasa di situ. Wa iza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakilla ya'lamuna. Nah, jika dikatakan kepada mereka orang-orang kafir Quraisy, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang yang beriman telah beriman. Tentu yang dimaksudkan ini adalah Rasulullah dan para pengikut-pengikutnya. Lalu apa kata orang Quraisy pada waktu itu? Tidak mungkinlah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh. Jadi orang bodoh yang mereka maksudkan itu adalah Muhammad Rasulullah beserta pengikut-pengikutnya. Tetapi Allah juga yang menangkis dengan perkataan ala innahum humus sufaha'u walakilla ya'lamuna. Tidak. Yang bodoh itu bukan Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Tetapi mereka itulah orang-orang yang bodoh. Yang tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Yang tidak menggunakan pikirannya untuk merenung dan memahami. Itu. Nah, ternyata orang bodoh pada ayat ini bertemu lagi pada ayat 142. Maka berkata orang bodoh, kenapa sih orang sekarang ini kok kiblatnya beda dengan orang dulu? Kenapa tidak berkiblat seperti kiblat orang dulu, yaitu zaman Adam sampai Isa? Itu maksud beliau. Maka di ayat berikutnya dijelaskan tentang orang bodoh ini. Kulillahi masyriqu wal maghrib. Katakanlah, bagi Allah barat, bagi Allah timur. Siapa yang bagi Allah? Yang bagi Allah itu orang bodoh tadi. Yang bagi Allah tadi, orang bodoh tadi. Siapa dia? Yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Allah sendiri mengatakan bukan dia yang bodoh. Orang yang mengatakan beliau bodoh itulah orang yang bodoh. Nah itu. Jadi kita tahu bahwa yang bagi Allah itu beliau dengan pernyataan yang ada pada surah Al-Fatihah. Itu. Seketika dikatakan bahwa setiap kitab mengandung rahasia. Rahasia kitab terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Jadi awal surat pada kitab kita itulah Al-Fatihah. Artinya pembuka. Pembuka apa? Membuka rahasia. Rahasia apa? Rahasia Al-Fatihah. Seketika terbuka rahasia Al-Fatihah, maka terbukalah rahasia Quran 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat. Terbuka rahasia kitab Quran,
maka terbuka juga rahasia kita. Terbuka pula rahasia orang lain selain kita. Tapi tidak boleh kita membuka rahasia orang. Karena membuka rahasia orang sama dengan membuka rahasia kita. Begitu. Nah, jika sudah terbuka rahasia kita, tentu terbuka rahasia Muhammad. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbuka rahasia beliau, maka terbukalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ungkapan daripada pernyataan beliau dalam sebuah informasi ataupun hadis. Nah, ternyata kita lihat di dalam kitab Al-Quran, benar Al-Fatihah, awalnya Al-Fatihah. Di dalamnya tertulis Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah sudah jelas nama. Nama daripada zat yang maha agung. Tidak mungkin kita mencari nama. Karena nama tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatu. Ya nama. Sama dengan saya, Abu Fikri. Itu nama. Tidak mungkin saudara-saudaraku akan bisa bertemu dengan Abu Fikri. Karena Abu Fikri itu tidak ada bentuknya, tidak ada rupanya, tidak ada suaranya, tidak ada katanya. Ya nama. Tentu, saudara-saudaraku harus mencari orang yang dengan nama Abu Fikri. Nah, ini orangnya. Tampak wujudnya, terdengar suaranya, terdengar katanya, tahu alamat rumahnya. Nah, dengan itu bisa berdialog kita. Berjumpa kita dalam suatu misi, dalam suatu tugas yang akan kita bicarakan. Maka yang kita cari itu bukan nama, melainkan yang dengan nama. Sama halnya dengan Al-Fatihah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Allah itu nama. Siapa yang dengan nama Allah? Ditunjukkanlah alamat berikutnya. Dia itu pengasih. Dia itu penyayang. Siapa dianya? Maka terjawablah pada surat Al-Fatihah ini di ayat 2. Bunyinya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu. Nah, alif lam pada kata alhamdu ini, itulah nama Allah. Alif lam itu. Hamdu, itulah nama beliau yang dengan nama Allah tadi. Jadi alhamdu, Allah dan hamdu. Nah, disinilah kita tahu bahwa disebut nama Allah, maka tersebut nama beliau. Disebut nama beliau, maka tersebut nama Allah. Tidak sempurna penyebutan kita kepada Allah tanpa disebutkan nama beliau. Tidak sempurna penyebutan kita atas nama beliau tanpa disebutkan nama Allah. Kenapa? Karena beliau hamdu tadi adalah wujud serta Allah. Satu dia dengan Allah tidak bisa dibedakan. Satu dia dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Tetapi satu dia dengan Allah tidak pula boleh disamakan. Kenapa sedemikian? Ingin kita melihat Allah? Tidak mungkin. Pasti kita cari yang dengan nama Allah. Tentu beliau ingin mendengar suara Allah? Tidak mungkin. Pasti kita mencari suara daripada beliau. Ingin kita mendengarkan kata Allah? Tidak mungkin. Pasti kita akan mendengar kata beliau. Ingin kita melihat perbuatan Allah dan contoh dari Allah? Tidak mungkin. Pasti kita akan melihat contoh itu ada pada beliau. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul. Sungguh pada diri Rasul
ada contoh yang baik bagi kamu. Apanya yang dicontoh? Bukan suaranya, bukan katanya, bukan perbuatannya, melainkan akar tempat munculnya suara dan kata. Akar tempat munculnya perbuatan beliau. Itulah sifat. Sifat beliau itu yang kita contoh. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Tabligh menyampaikan. Fatonah cerdik lagi bijaksana. Itu yang kita contoh. Yang semua itu tertulis pada kitab Quran dan hadis. Yang akan kita bahas di dalam kajian-kajian Islam. Nah begitu. Nah, jadi alhamdu yang dengan nama Allah itu adalah hamdu, bergeser sedikit. Lamnya hilang menjadi Ahmad. Artinya sifat terpuji, di dalamnya ada sidik, amanah, tabligh, fatonah tadi. Menzohirkan diri dia sebagaimana manusia biasa. Yang beliau pula mengatakan, inni basyarum mitlukum. Aku adalah manusia seperti kamu. Maka dia berubah nama menjadi nama Muhammad. Nah, beliau inilah yang dengan nama Allah. Beliau inilah yang bagi Allah. Maka bunyinya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdu itu dialah bagi Allah. Ternyata yang bagi Allah itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kembali kepada ayat tadi. Kul, katakan, jelaskan, terangkan. Ya. Lillahil masyriqu wal maghrib. Bagi Allah itu barat, bagi Allah itu timur. Artinya, dia tidak pernah di barat, tetapi orang barat pernah bertemu dengan dia. Makanya orang barat kalau ingin bertemu dengan Allah, pasti berwasilah kepada dia. Dia tidak pernah ke timur, tetapi orang timur pernah bertemu dengan dia. Sehingga kalau orang timur ingin bertemu dengan Allah, pasti berwasilah dengan dia. Bahkan di ayat-ayat lain kita temukan walillahi samawati wal ardi. Nah, bagi Allah itu langit, bagi Allah itu bumi. Artinya dia tidak di langit, tetapi orang langit pernah bertemu dengan dia. Itu. Kemudian dia tidak pernah di bumi, tetapi orang bumi pernah bertemu dengan dia. Inilah yang dijadikan sejarah kisah Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu siapakah itu? Anak daripada Abdullah, anak daripada Aminah, yang dia menjadi ikutan kita. Sejarahnya jelas. Lahir hari Senin, 12 Rabiul Awal, tahun 571, di kota Mekah. Kisahnya jelas, tertulis pada Quran, hadis, sejarah-sejarah. Baik orang-orang orientalis ataupun orang muslim menceritakan sejarah keberadaan dia. Kok bisa dia tidak di bumi, tapi orang bumi pernah kenal dengan dia? Ini membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Dan tidak bisa dipungkiri, memang benar adanya dia. Itulah bayang-bayang daripada keberadaannya yang ia ada di tengah-tengah kehidupan manusia secara umum. Kita artikan itu, dia berada sejak tahun 571, sewaktu dia lahir, hingga dia wafat. Padahal dia sudah berada sebelum alam semesta ini diciptakan, sampai nanti berakhir dan di akhir segala-galanya. Inilah kehebatan dia.
Yang kita temui tentang dia adalah bayang-bayang yang nyata. Tidak bisa dipungkiri. Sulit bagi kita memahami ini, memang. Tetapi jika kita berpikir dengan akal kita, kita telusuri Al-Quran dan hadis, sejarah-sejarah, kita akan paham. Ketika Allah berkata, "Khalaqta asya' li ajlika, wa khalaqtaka li ajli." Aku jadikan segala sesuatu itu karena engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau karena aku. Maka dikatakan lagi, laulaka, 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 ma khalaqul asya. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, tidak akan kujadikan alam semesta ini. Jadi Muhammad itulah sebagai asbab terjadinya alam semesta. Asal sebab terjadinya alam semesta. Makanya pada video-video yang sudah lalu saya ceritakan bahwa beliau ini adalah awal daripada awal semua ciptaan Allah. Makanya dikatakan kita bertemu dengan suatu era, namanya era La ilaha illallah. La ilaha illallah artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Pasti itu adalah Allah. Pasti. Masuk ke era yang kedua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Melainkan nyata dia. Pada siapa? Tidak lagi pada Allah. Karena Allah sudah ghaib. Dinyatakan itu pada utusannya bernama dia dengan nama Muhammad. Waktu itu hanya ada Allah dan Muhammad. Belum ada yang menyaksikan keberadaannya. Belum ada yang mengakui keberadaannya kecuali Allah dan Muhammad mengakui dan menyatakan keberadaan dirinya. Maka dizahirkanlah asma. Allah itu zat, Muhammad itu sifat, asma itu ruh, if'al itu tubuh. Maka dizahirkanlah asma atau ruh atau nur daripada Muhammad. Barulah dia disaksikan. Maka masuk ke era yang ketiga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Nah, aku bersaksi atau kami bersaksi. Tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan kecuali Allah lah dia. Tetapi tidak nyata Allah. Melainkan dia nyata pada wujud sertanya. Itu Muhammad utusannya. Nah, itu inti daripada syahadat ini. Yang sampai hari ini masih kita bawa. Hati-hati. Ungkapan dua kalimat syahadat ini sudah terucap seketika kita berada dalam Baitullah hakikat. Seketika dia mengatakan alastu bi rabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu, kata beliau. Aku itu beliau, dengan Tuhan itu Allah. Maka kita mengatakan bala syahidna. Inilah ungkapan yang ada pada surah Al-A'raf sebagai kias daripada kisah yang sebenarnya yang terjadi di era itu. Itu dia. Nah, sewaktu pada periode yang ketiga, yaitu asyhadu an la ilaha illallah. Disitulah dimulai kisah penciptaan itu. Nah, jadi yang bersaksi, itulah yang menyaksikan, itulah yang percaya bahwa Allah itu ada, yang nyata dia pada Muhammad. Karena dia percaya, dia dikatakan al-mu'min. Orang yang percaya kepada adanya Tuhan. Itu ceritanya. Nah, kita tidak akan sampai sejauh itu bercerita, karena sudah saya jelaskan di video-video yang terdahulu. Nah,
Jadi orang bodoh ini dia menunjukkan kepada diri Muhammad. Dia tahu persis persoalan kiblat, persoalan hadapan. Makanya dijelaskan pada ayat berikutnya, kulillahi masyriqu wal maghrib. Supaya kita tahu, kita ingat bahwa dia ini bukan orang sembarangan. Dia ada di langit, tapi dia tidak ada di langit. Nah, karena dia tidak bertempat dan tidak ditempatkan, dia wujud serta Allah. Hanya saja orang langit pernah ketemu dengan dia. Dia tidak di bumi, tapi orang bumi pernah bertemu dengan dia. Itulah sejarah yang dicatat oleh orang banyak. Baik pada Quran, hadis, sejarah. Real adanya. Padahal semua itulah bayang-bayang wujud daripada kodrat dan iradatnya Allah atas semua mereka yang berpikir dengan akalnya. Dia juga ada di barat, tapi tidak di barat. Hanya saja orang barat pernah ketemu dengan dia. Dia tidak di timur. Hanya saja orang timur pernah bertemu dengan dia. Dia itulah yang mempersoalkan, kenapa orang-orang sekarang kok kiblatnya tidak sama dengan orang dahulu. Nah, inilah persoalan tentang kiblat itu, saudara. Ini kita mulai. Nah, jadi apa itu kiblat? Kiblat itu asal katanya qobala yakbilu kiblatan. Artinya hadapan. Ada yang kita hadapi. Ada yang kita tuju seketika kita menuju Allah. Ada. Kisahnya bagaimana? Dimulai daripada surat Ali Imran 96, 97. Inna awala baiti wudi alinasi lalazi bibaka mubaraka wa hudalil alamin fihi ayatu bainatu maqama Ibrahim mandakal haukana amina. Begitu. Sesungguhnya rumah yang pertama kali aku yang menjadikan, kata Allah. Nah, kalau sudah rumah yang pertama kali berarti belum ada rumah sebelumnya. Aku yang menjadikannya, kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Bakkah. Sayang 1000 kali sayang. Dalam kitab terjemahan Bakkah ini di dalam kurung ditulis Mekah. Sehingga akibat dari semua itu hilanglah hakikat yang diceritakan ini. Dikira orang Bakkah itu Mekah. Padahal waktu Allah menceritakan itu melalui Rasulullah kepada sahabat, itulah kisah tatkala langit dan bumi belum diciptakan loh. Kononlah Mekah. Itu. Rumah itu diberkati. Diberkati artinya tidak ada hawa nafsu dunia syaitan. Karena hawa nafsu dunia syaitan itu hanya bersarang pada tubuh, badan, dan jasad. Itu. Petunjuk bagi alam semesta. Alam semesta yang dimaksud bukan langit, bukan bumi. Tetapi alam tubuh. Alam diri kita. Di dalamnya ada ruh. Yang nanti dia akan minta petunjuk kepada Allah. Tetapi yang nyata bukan Allah, melainkan wasilahnya. Itu Muhammad. Nah, jadi rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Sebenarnya bukan rumah. Orang yang di dalam rumah itu yang akan menunjuki kita jika kita minta petunjuk kepada beliau. Kenapa? Karena beliau yang memegang petunjuk. Beliau memegang agama. Maka dijelaskan pada surah As-Saff ayat 9 itu, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama. Jadi petunjuk dan agama ada pada Rasul, tidak pada Allah. Itu makanya setiap ruh kalau minta petunjuk kepada Allah pasti bertemu dengan beliau. Karena beliau adalah wasilah atau perantara antara kita dengan Allah. Nah, sebagian kita selalu menafikan wasilah ini. Oh, enggak ada itu kalau kita mau berdoa kepada Allah langsung dong. Enggak pakai perantara-perantara.
Nggak pakai perantara-perantara. Terlalu pongah kita mengatakan kata itu. Kenapa sedemikian? Allah saja untuk bersuara, untuk berkata kepada kita, tidak langsung dia kepada kita, tidak langsung. Tidak pernah kita lihat Allah datang ke rumah kita ngajar ngaji. Tidak pernah kita lihat Allah datang ke rumah kita ngasih uang, ngasih beras. Tidak pernah kita dalam kesulitan dibela oleh Allah langsung datang kepada kita. Tidak pernah. Selalu saja Allah menggunakan perantara-perantara. Di dalam risalah kehidupan, perantara antara Allah dengan kita itulah para Rasul. Dalam pembahasan kita ini itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah wasilah. Makanya seketika kita hendak menghubungkan diri kita kepada Allah di dalam sholat, kan azan dulu. Setelah azan kan kita berdoa. Allahumma Rabbah hazihid da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati Muhammadani wasilah wal fadilah. Itu dia. Hai Allah yang memiliki seruan yang sempurna, sholat yang akan didirikan, hadirkan di engkau Muhammad itu sebagai wasilah. Kita juga yang mengatakannya. Hadirkan di engkau itu Muhammad itu sebagai perantara antara aku dan engkau ya Allah. Di dalam sholat ini, di dalam doa, kita juga yang mengatakan. Dan ini benar adanya. Kenapa benar? Inilah perwujudan yang kita lakukan atas perintah Allah kepada kita. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 35 itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Nah itu dia. Hai orang beriman, hai ruh. Nah, takwalah kamu kepada Allah. Bertakwalah. Carilah oleh kamu wasilah menuju dia. Cari oleh kamu perantara menuju dia. Dia siapa? Dia Allah tadi. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Berjuanglah kamu dengan sebuah perjuangan yang amat kuat untuk mencapai itu tadi. Kalau kamu bertemu wasilah tadi, mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang menang. Nah, itu. Akankah kita bertemu dengan beliau? Akan. Pastikah? Pasti. Di mana? Di dalam sholat. Makanya kita berdoa, ati Muhammadani wasilah tadi. Karena dengan adanya kita bertemu beliau dalam sholat tadi, maka benarlah pernyataan Allah yang dinyatakan oleh suara azan, yang dinyatakan oleh muazin, hayya 'alas shalah, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, mari berhubungan dengan aku. As-shalah itu artinya berhubungan. Untuk apa? Hayya 'alal falah, untuk kemenangan kamu. Kalau kamu bertemu dengan aku di dalam sholat, kamu akan menang. Tapi jelas, kamu tidak akan bertemu dengan aku. Aku adalah Allah. Aku adalah nama zat yang maha agung. Wujud serta aku, itulah dia Muhammad. Dialah wasilah yang menghubungkan aku kepada kamu, yang menghubungkan kamu kepada aku. Maka Muhammad itulah hadapanmu. Muhammad itulah kiblatmu. Itu yang kamu tuju. Nah, di rumah yang tadi, yang rumah yang awal yang Allah menjadikan tadi, di dalamnya itu ada kursi kerajaan Tuhan. Beliau bertahta di atas sana, menunggu kita hingga detik ini untuk memberikan petunjuk-petunjuk, arahan-arahan hidup. Sekaligus beliau menyaksikan kita di tempat itu. Sekaligus beliau mencabut penyakit hati dalam dada kita di tempat itu. Sekaligus di situ kita Islam atau selamat. Karena janji beliau mandakalahu kana amin. Siapa yang masuk ke dalam rumah itu aman dan sentau salah dia. Dari kejahatan dirinya, dari kejahatan manusia, dari kejahatan iblis dan syaitan.
yang akan menimpa kepada diri kita. Diri yang mana? Diri yang ada di dalam diri ini, itu ruh. Jangan diartikan diri fisik, ruh maksudnya. Karena Quran 30 juz ini, ya, yang 114 surat ini, yang 6.666 ayat ini tidak menceritakan fisik. Satu pun tidak menceritakan fisik. Melainkan menceritakan tentang yang di dalam fisik, ruh. Hanya saja karena ruh ini tidak nyata, tidak tampak, tidak bergerak. Seakan-akan begitu, kalau tidak ada fisik, maka Quran ini seakan-akan bercerita tentang fisik juga. Padahal tidak. Quran itu bercerita tentang dia yang di dalam fisik. Makanya kita kebingungan seketika mendengar beliau berkata, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu mencintai Allah, ikut aku, kata beliau. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah dan dosa-dosamu diampuni. Itu. Bingung kita. Karena kita berpikir itu fisiknya. Bagaimana ikut beliau? Beliau sudah mati. Nah, dia sudah terkubur di bumi Madinah. Setiap orang haji dan umroh ketemu itu makamnya beliau. Bagaimana kita akan mengikut beliau? Mentok batas itu. Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kitab Quran ini bercerita tentang fisik. Padahal tidak, saudara. Al-Quran ini bercerita pada non-fisik, itu ruh. Makanya beliau berkata, apa kata beliau? Jika kamu mencintai Allah, ikut aku. Aku yang mana? Aku yang dalam dada beliau pada saat itu. Di mana beliau sekarang? Beliau boleh menyampaikan, ada tulisannya pada kitab Quran ini. La uqsimu bihazal balad wa anta hayrun fi hazal balad. Itu Allah yang mengatakan. Beliau menyampaikan kepada sahabat waktu itu. Aku bersumpah dengan negeri ini, hai Muhammad, bahwa engkau tetap mantap ada di dalam negeri ini. Itu. Negeri yang mana? Sayang 1000 kali sayang. Seketika kita lihat dalam terjemahan kitab Quran, negeri yang dimaksud dikurung Mekah, maka hilang makna hakikatnya. Padahal jangankan diri beliau sebenarnya diri, tubuhnya saja tidak ada di Mekah, hanya ada di Madinah. Bagaimana mungkin orang-orang ahli menulis itu dengan kata Mekah? Itu persoalan kita yang perlu kita renungkan dengan pemikiran kita. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai terlalu cepat menyalahkan Abu Fikri atau Bapak Pemikir, itu bahasa Indonesianya. Karena dengan akal kita bisa berpikir bagaimana mungkin beliau ada di Mekah, tubuhnya saja tidak ada di Mekah. Karena kita dicekoki oleh kehidupan dunia, sistem pendidikannya. Kalau sudah sekolah di luar negeri, ya, misalnya di Madinah, di Mekah, di Mesir, ya, kemudian kita bergelar profesor, doktor, master, sarjana Islam. Kita mempelajari ilmu alat seperti ulumul Quran, ulumul hadis, nahwu, sorof, mantik, bayan, badal, filsafat Islam, filsafat umum, sejarah Islam, sejarah umum. Kita kira dengan keberadaan itu, kita sudah jadi wakil Allah. Menampung semua ilmu Allah. Itu. Padahal, tidak mungkin kita bisa menampung semua ilmu Allah. Maka kebenaran yang kita ketahui melalui pendidikan sekolah di luar negeri, melalui jabatan profesor, doktor, master sejarah Islam tadi, melalui usaha kita mempelajari ilmu alat tadi, itu sudah benar, tetapi tidak mutlak mampu menampung semua ilmu Allah. Oleh karena itu, jika ada orang menemukan kebenaran, kebaikan
yang real adanya, ternyata tidak ada pada Quran dan hadis, jangan kita tolak. Selalu saja kita mengatakan, kalau Anda berkata begitu, mana Qur'annya, mana hadisnya, itu sudah benar. Tetapi yang mereka ceritakan itu adalah sebenarnya penjabaran Quran, penjabaran hadis, tapi sudah jauh ke nuansa. Nuansa apa? Nuansa alam hakikat yang mereka tidak akan bisa jelaskan kepada kita. Itu. Makanya dalam diskusi saya dengan saudara-saudara saya di MUI, seketika beliau itu mengecam, orang tasawuf itu menggadang-gadangkan kalimah awaludin ma'rifatullah, kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Tidak benar itu, tidak ada itu. Itu bukan Quran, itu bukan hadis. Para muhadisin mengatakan itu palsu, itu adalah dibuat-buat, tertolak. Itu kata mereka, tanpa mereka pikirkan lagi bahwa kalau kita tidak masuk ke dalam agama Islam ini, ya mau tak mau kita kenal Allah dulu. Makanya dalam kajian mereka di sekolah itu ada istilahnya ma'rifatullah. Sama. Sudah itu baru ma'rifatul Rasul. Sama. Ma'rifatul nafs, diri. Sama. Lalu kenapa mereka menolak kata awaludin ma'rifatullah? Ya karena tidak ada dalam catatan mereka. Padahal tidak ada salahnya. Sama. Itulah guna akal fikir di dalam mencerna ajaran agama ini. Itu menunjukkan bahwasanya kebenaran itu pada hakikatnya muncul pada Quran dan hadis. Tetapi ketika masuk ke penjabaran, seakan-akan dia bukan dari Quran dan hadis. Nah, ini sebuah kepiawaian hamba-hamba Allah, yang memang Allah anugerahi mereka memahami agama ini tanpa harus melihat Quran dan hadis. Itu. Tapi itu tidak banyak. Nah, saran saya kepada kita yang bersekolah di luar negeri, kepada kita yang sudah punya gelar, kepada kita yang mempelajari ilmu alat di dalam mempelajari ilmu agama, hati-hati. Bahwa keberadaan kita dan ilmu kita serta gelar kita tidak akan menjadi wakil mampu untuk menampung semua ilmu Allah. Tidak akan. Oleh karena itu, hati-hati untuk menolak pandangan orang lain. Selama itu benar, baik, realisasinya ada dalam kehidupan, Anda harus terima. Jika Anda tidak mau menerima, tidak apa-apa. Bagi mereka, semua itu tidak ada masalah. Kenapa? Ternyata dalam Quran ada itu. Dalam hadis itu ada. Cuman bahasanya tidak seperti itu. Ya. Makanya, sebelum kita masuk agama ini, kita kenal Allah dulu. Tidak mungkin terlalu jauh. Kenali Rasul dulu. Tidak mungkin terlalu jauh. Makanya yang pertama kali kita kenal itu adalah diri kita. Setelah kenal diri kita, baru kenal Rasul. Setelah kenal Rasul, baru kenal Allah. Makanya surat pertama, ayat pertama yang turun pada kitab Quran itu adalah surat Al-Alaq yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Dengan nama Tuhanmu, dengan nama Tuhanmu. Yang dengan nama Tuhan ini siapa? Tentu bukan Tuhan, tapi dengan nama Tuhan. Itu. Kalau tadi kita sudah berbicara yang dengan nama Allah itu Muhammad. Yang dengan nama Tuhan ini siapa? Tentu kita yang dengan nama Tuhan. Nama Tuhan yang keberapa? Nama Tuhan yang ketujuh. Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min. Itu dia. Allah sendiri yang memanggil kita. Ya ayyuhallazina amanu. Berkali-kali kita mengucapkan itu. Kenapa tidak kita pikirkan? Hai orang beriman kepada Allah. Hai orang yang yakin kepada Allah. Hai orang yang sudah melihat Allah, mendengar suara Allah, berhadapan kepada Allah yang nyata adalah Muhammad. Kan Allah sendiri yang mengatakan, hai orang beriman. Kenapa kita tidak menerima seketika orang-orang tasawuf mengatakan ruh itu adalah mukmin? Bahkan kalau dikatakan abdi fi qalbi mukmin, hambaku dalam hati itu namanya mukmin, dia adalah ruh. Kenapa kita sangkal? Dan itu pun tidak salah. Karena dalam pelajaran Anda itu tidak ada. Tapi dalam pelajaran di luar pelajaran Anda, itu ada. Oke.
cerita tentang orang bodoh ini pada session pertama. Saya cukupkan di sini dulu. Nanti kita lanjut pada session kedua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.